Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Dan pada malam ini kita sampai kepada juz wal muhsanat, yaitu ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Artinya, juga terlarang bagimu perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali sahaya-sahaya perempuan yang berada di bawah kekuasaanmu. Demikianlah ketentuan Allah. Dan dibolehkan bagimu semua yang selain itu, asalkan kamu mengawini mereka dengan hartamu demi menjaga kesucian dan kemurnian akhlak, bukan untuk percabulan. Karena kamu dapat kenikmatan mut'ah dari mereka, berilah kepada mereka mas kawinnya sebagai yang ditentukan, dan tiada kamu berdosa dalam hal-hal yang sama-sama kamu setujui setelah mas kawin itu ditentukan. Sungguh Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pada malam ini kita sampai kepada ayat yang kita baca tadi, dan asbab nuzulnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada peperangan hari Hunain suatu kelompok tentara, lalu mereka menghadapi lawan mereka dan mengalahkan lawan-lawan itu. Mereka merampas atau mendapatkan tawanan-tawanan perang dari kaum wanita
Dan sebagian dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mengumpuli perempuan-perempuan itu karena suami-suami mereka dari kalangan musyrik. Maka turunlah ayat ini tadi yang dikatakan wal muhsanatu minan nisa. Maka barulah mereka merasa perempuan itu menjadi halal bagi mereka itu. Abu Sa'id juga pernah meriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa tiada dibenarkan perempuan-perempuan yang sedang hamil untuk disetubui. Yakni yang dimaksud dari tawanan-tawanan perang tadi sampai mereka melahirkan. Dan yang tidak hamil harus ditunggu sampai ia datang bulan. Begitu dalam riwayat yang lain. Dari ayat ini tadi juga dapat difaham al-muhsanat. Yang banyak kita dengar, al-muhsanat itu adalah perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau yang bersuami, tidak janda, tidak perawan. Tapi itu istilah digunakan oleh kita hanya untuk kaum muslimat. Tetapi ada istilah yang juga al-muhsanat sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Orang-orang perempuan-perempuan yang muhsanat dari kalangan ahli kitab. Yang dimaksud di sini bukan bersuami, tetapi manusia-manusia perempuan yang salihah, yang baik, yang tidak dikenal sebagai perempuan-perempuan maaf pelacur. Jadi itu yang dikatakan wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Tapi kalau dimutlakkan al muhsanat, maka muhsanat itu adalah kaum perempuan kita yang bersuami. Kemudian dalam ayat ini ada masalah mut'ah, nikah mut'ah. Mut'ah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah pada masa beliau masih hidup di salah satu peperangan. Jadi kawin untuk batas waktu tertentu. Jadi perkawinan atau pernikahan yang ditentukan batas waktunya. Dan itu pernah diturunkan ayat yang antara lain yang bunyinya famastamta'tum bihi minhunna, yang sudah kita baca sekarang ini. Fama dalam bahasa Arab, fa itu adalah untuk tafriye, jadi untuk semacam memerinci. Jadi wal muhsanat lalu fama istamta'tum. Jadi adapun itu banyak kita baca dalam Quran. Misalnya ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan. Kamu sekalian wahai kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa hari-hari tertentu. Namun barang siapa faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit, maka beginilah. Fa'iddatun. Itu ayat 184 Al-Baqarah. Ini sudah kita baca. Ada lagi ayat. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Ayat yang lain pula la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bid-dhaghut. Jadi maksudnya tiada paksaan dalam orang harus menganut agama. Telah nyata kebenaran dengan kesesatan. Namun barang siapa mengkafiri taghut, maka ia berpegangan dengan tali yang kuat. Kalau dia beriman kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan ayat famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna jelas yaitu nikah mut'ah. Karena itu ayat turun di Madinah. Ayat yang kita baca ini adalah ayat yang turun di Madinah.
Sebagaimana tadi saya katakan, ini pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu-waktu tertentu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama al-mut'ah adalah nama aslinya jenis perkawinan yang ditentukan batas waktunya. Jadi perempuan itu mengatakan, saya mengawinkan diri saya kepadamu dalam waktu 1 tahun mulai hari ini. Lalu yang mendengar, yang calon suaminya ini tadi mengatakan, saya terima pernikahanmu itu dalam waktu 1 tahun, dan seterusnya. Ahli tafsir, sahabat dan tabi'in yang membolehkan nikah ini adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid, kemudian As-Suddi dari tabi'in, Ibnu Jubair, Al-Hasan Al-Basri, dan ini termasuk juga madhab Ahlul Bait. Asal mulanya para sahabat di zaman Nabi dalam suatu peperangan, ini asbab nuzulnya mut'ah ini. Dalam satu peperangan di mana mereka berada di front terlalu lama, sehingga turun hukum yang membolehkan mereka nikah dengan memakai batas waktu. Hukum itu asalnya disepakati oleh semua ulama madhab, dan itu berlaku di zaman Nabi SAW dalam beberapa waktu. Kemudian menurut ahli sunnah ditutup izinnya. Jadi kalangan kita ahli sunnah mengatakan itu pada waktu tertentu, kemudian itu ditutup, artinya tidak dibolehkan lagi, dan itu dimansuhkan. Tapi menurut mazhab Ahlul Bait, hukumnya itu tetap halal sampai sekarang. Untuk mengetahui hal-hal semacam ini, barangkali tidak ada jeleknya kalau kita mendengar argumentasi masing-masing. Ahli sunnah, yakni kita, yang mengatakan itu sudah mansuh, dan dalilnya adalah sebagai berikut. Rumpun ahli sunnah, jadi bukan satu madhab. Nanti Syafi'i, Hambali, Maliki mempunyai masing-masing argumentasi. Rumpun ahli sunnah mengatakan ayat famastamta'tum bihi minhunna ini sudah dimansuhkan dengan ayat Al-Mu'minun di surat Al-Mu'minun, yaitu ayat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ini satu qaul. Qaul yang lain ada yang mengatakan bahwa ayat itu mansuh atau dihapus hukumnya dengan ayat Al-Iddah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Dan juga al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Al-Baqarah ayat 228. Sedang mut'ah tidak ada iddah. Ada yang mengatakan mansuh dengan ayat waris, karena menurut anggapan rumpun-rumpun ahli sunnah, mut'ah tidak ada waris. Sedang ada ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum. Sedang mut'ah tak ada warisannya. Ada yang mengatakan mansuh dengan ayat Al-Adad. Orang kawin ada batas 1, 2, 3, 4, tidak lebih. Ada yang mengatakan dimansuhkan dengan beberapa hadis waktu perang Khaybar. Ada yang mengatakan dimansuhkan dengan sabda Rasulullah SAW pada peperangan Fatah Makkah. Ada yang mengatakan di Hajjatul Wada'. Ada ahlu sunnah yang mengatakan mut'ah itu dihalalkan kemudian diharamkan 2 kali, akhirnya tetap diharamkan. Jadi begitulah kaul-kaul dari karangan rumpun ahli sunnah yang akhirnya mengambil kesimpulan mengharamkan nikah mut'ah. Jadi kira-kira ada 10 kaul.
10 pendapat yang semuanya menyimpulkan pada akhirnya haram mut'ah. Kalau kalangan mazhab Ja'fariyah yang masih membolehkan mut'ah sampai hari ini, pertama karena mereka dalil-dalil mereka, karena mereka belum menemukan dalil qat'i yang mengharamkannya kembali setelah dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tetap menganggapnya halal. Pendapat Ahlus Sunnah, kata mereka, yang mengatakan bahwa mut'ah itu dimansuhkan dengan ayat-ayat dalam surat Al-Mu'minun, dibantah oleh mereka dengan perkataan bahwa ayat-ayat surat Al-Mu'minun itu semuanya turun di Mekah, sedang ayat famastamta'tum ini turun di Madinah. Bagaimana yang turun di Mekah bisa memansuhkan ayat yang turun di Madinah? Jadi biasanya yang kemudianlah yang memansuhkan yang pertama. Satu contoh misalnya, jika semuanya itu berjalan sebagaimana biasa, maka undang-undang 45 akan dimansuhkan dengan undang-undang RIS, dan RIS akan dimansuhkan dengan undang-undang sesudahnya, dan begitulah seterusnya. Jika ada undang-undang dasar yang dikeluarkan oleh MPR, maka itu akan memansuhkan sebelumnya, dan begitu seterusnya. Kemudian qaul ahli sunnah yang mengatakan bahwa mut'ah itu dibatalkan hukumnya dengan ayat waris, dijawab bahwa di dalam nikah mut'ah pun ada hukum waris. Dan kalau si A dengan si B ketemu dengan nikah mut'ah dalam jangka 1 tahun, kemudian itu istri hamil dalam 1 tahun, maka ayah memberikan nafkah kepada anak dan istri itu, dan kalau ayah meninggal ini anak mendapatkan mendapatkan warisan dari ayahnya. Jika itu juga termasuk dalam persyaratan. Kemudian qaul ahli sunnah yang mengatakan tentang masna wa thulatsa wa ruba' juga termasuk yang akan mut'ah. Jadi yang akan mut'ah tidak boleh lebih dari 4. Tidak dibolehkan orang nikah terbatas dengan lebih dari 4. Itu juga sama. Itu muttafaqun alaih antara seluruh mazhab. Adapun fatwa ahli sunnah yang menjadikan iddah sebagai alasan juga ditolak oleh mereka, sebab yang telah jatuh batas waktunya dalam mut'ah itu perempuan juga harus iddah sesuai dengan ayat nas yang sahih yang zahir, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, seperti nikah biasa. Jadi tak ada suatu alasan menurut kaum Ja'fariyah yang dapat dijadikan fatwa untuk mengharamkan mut'ah dengan alasan sudah mansuh. Sedang dalam beberapa riwayat ahli sunnah sendiri menganggap mut'ah itu berjalan terus sampai pada permulaan zaman Sayyidina Umar. Ini banyak kalau kita baca hadis-hadis, mungkin juga dalam Muslim, mengatakan itu mut'ah berjalan di zaman Rasul, kemudian zaman Abu Bakar, dan sebagian pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau melihat adanya unsur-unsur yang akan menyalahgunakan mut'ah untuk dijadikannya sebagai iseng, maka Umar mengharamkan mut'ah itu dengan perkataannya yang tegas, 2 macam mut'ah yang tadinya dikerjakan di zaman Nabi telah kuharamkan. Barang siapa kutemukan masih menjalankan itu, maka akan kurejam dia, atau aku akan kusakiti dia. Menurut mazhab Ja'fariyah, karena larangan seperti itu disandarkan kepada Sayyidina Umar, maka mazhab Ja'fariyah menganggapnya kurang kuat. Sedang hadis-hadis yang lain tentang memansuhkan mut'ah tidak sekuat yang diharuskan, maka mereka menganggap tetapnya hukum mut'ah, sebab yang berhak memansuhkan adalah Allah atau Nabi sendiri. Dengan demikian maka mut'ah sebagai persoalan antara sunnah dan syiah adalah terletak pada hanya soal mansuh atau tidak. Jadi umat yang menuduh macam-macam terhadap satu golongan terhadap yang lain, itu sebenarnya terlalu berkelebihan.
Masalahnya yang satu menganggap ini mansukh, jadi kita tidak mengamalkan. Kita ahli sunnah menganggapnya mansukh, jadi kita tidak nikah seperti itu. Golongan lain menganggapnya tidak mansukh, dan yang dipakai dalil untuk memasukkan kurang jitu. Maka mereka menganggap tidak mansukh dan mereka bisa menjalankan itu. Jadi yang mengatakan mansukh, haram hukumnya dia ngerjakan nikah mut'ah. Tapi yang mengatakan tidak mansukh, dia boleh mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perselisihan-perselisihan semacam itu adalah soal biasa antara satu dengan lain madhab dalam lingkungan Islam. Antara Hanafi dengan Maliki, Syafi'i dan sebaliknya, antara Zahiri dan Ibadhi. Perselisihan-perselisihan semacam ini banyak sekali. Malah menurut ahli-ahli hukum fiqh internasional mengatakan itu bukan saja wajar karena masing-masing itu berijtihad dalam mencari dalil, mengoreksinya sebelum dia menginterpretir dalil itu. Tetapi tetapi juga itu merupakan kekayaan dalam perbendaharaan fikih Islam. Sehingga masing-masing tahu bagaimana ini otak-otak besar yang mengulas Quran dan hadis. Yang penting kita yang hidup di abad-abad ini hendaknya jangan salah menyalahkan. Sebab kita sebenarnya harus mengaku bukan mujtahid. Bahkan pintu ijtihad sudah kita anggap lebih afdal ditutup daripada kita buka ijtihad, nanti semakin kita berabai. Paling baik buat kita sekarang menurut pendapat saya adalah memperbanyak bacaan dan kalau bisa membanding-bandingkan antara 8 madhab yang hidup sekarang. Jadi 4 madhab ditambah 4 lagi. Kalau 4 madhab kita sudah kenal, sekarang tinggal madhab Zaidi, Ja'fari, Zahiri, Ibadhi. Ini sebaiknya kalau kita ada waktu kita baca, kita banding-bandingkan. Ya, seperti kalangan-kalangan yang lain kita bisa mengambil mana yang lebih sesuai, mana yang lebih tepat dengan iklim dan suasana kita punya negeri ini. Minimal kita tidak menyalahkan madhab-madhab yang kita belum pernah membacanya, apalagi menyelidikinya. Dalam studi perbandingan, kalau kita menyalahkan satu madhab, kita mesti mempunyai matang dalam studi perbandingan, baru kita katakan ini salah dan mutlak salah, tidak bisa ditawar-menawar lagi. Ma'asyiral muslimin, izinkanlah saya dalam rangka ini saya merasa perlu juga menerangkan bahwa saya sering-sering dituduh bermadhab Syiah. Entah karena apa, sampai ada instansi resmi datang mengutus orang kepada saya untuk menanyakan, apa madhab Ustaz? Ma'asyiral muslimin, padahal saya tidak lebih daripada membela kebenaran madhab itu sebagai hasil dari pembacaan saya sendiri yang sedikit ini, juga berdasarkan kesaksian ulama-ulama besar, ulama Al-Azhar, mufti Kairo, mufti Masr seperti Shaltut, Syekh Mahmud Al-Faham, dan hampir 100 tokoh ulama ahli sunnah yang tersyuhur di dunia Islam mengatakan bahwa madhab Imam Ja'far As-Shadiq adalah ibunya segala madhab. Jadi 4 madhab ini berguru kepada Abu Hanifah, dan Abu Hanifah kepada Ja'far, dan Ja'far kepada aminya Zaid ibn Ali ibn Husain bin Ali. Jadi ada mata rantai antara madhab-madhab itu. Tapi dan semua sekarang menamakan Ja'fariyah itu madhab Syiah. Dan itu benar kata kesaksian ulama-ulama kita ahli sunnah. Malah Shaltut mengatakan, dan dibenarkan orang melakukan ibadahnya berdasarkan mazhab itu. Karenanya jika ada orang mengatakan bahwa mazhab Syiah itu adalah daripada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba, maka saya suka meluruskan kekeliruan itu. Sebab itu jelas salah.
Dan itu juga bakal menyinggung perasaan orang lain yang tidak mengatakan bahwa madhab kita ini asal Yahudi. Kalau mereka mau mengatakan begitu, barangkali juga ada jalan. Kalau kita mau cari besar, artinya akhirnya kita cuma cekcok dan berpecah belah. Saya tidak katakan bahwa semua sekte Syiah itu benar. Ada yang ekstrim, yang sampai menjadi kafir, ada. Yaitu yang mengatakan bahwa yang menjadi nabi itu seharusnya Ali bin Abi Thalib. Ini kafir. Ini namanya ulah. Bukan Syiah lagi, itu ulah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu Tuhan. Lebih dari ulah. Ada yang mengatakan bahwa Jibril itu salah. Termasuk ulah. Juga mereka yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari kalangan Syiah mengatakan bahwa itu munafik dan sebaliknya dan sebagainya. Atau mereka yang memaki-maki para sahabat Nabi, ini sesat. Dan saya sendiri menentang mereka. Saksikanlah di masjid ini bahwa saya mengutuk siapa-siapa saja yang mengutuk sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Saya ikut mengutuk mereka yang mengutuk sahabat-sahabat besar. Ketahuilah bahwa seorang Sunni, Syafi'i atau Hanafi tidak dilarang oleh agamanya untuk membenarkan yang benar dari mazhab yang lain. Bahkan ia diperintah oleh Tuhannya, kalau dia mengetahui dan menyaksikan satu kebenaran, dia tidak boleh menyembunyikan dan tidak boleh menyidam kebenaran itu. Allah berfirman kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taktumus syahadah. Kamu jangan menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, maka dia adalah berdosa dalam hatinya. Hamba ini termasuk salah seorang yang mengerti madhab ini. Jadi tidak mengerti secukupnya. Sedikitlah ada bacaan tentang madhab itu. Dan ada buku-buku dari madhab itu. Jadi saya baca dan tidak benar apa yang datang dari luar. Apalagi yang tidak mengambil dari buku itu. Mengambil dari buku-buku luar. Atau ada sebagian yang mengambil dari buku itu tetapi disalah tafsirkan. Bisa saja bisa menjadi terbalik. Orang juga bisa mengambil dalil dari Quran bahwa Quran melarang kita sembahyang. Bisa saja. Kalau kita ambil ayat wala taqrabus salata. Titik. Jangan dekat salat. Ya bisa salah. Dan itu biasanya kalau kita mau cari kebenaran bisa ketemu, saudara-saudara. Tapi kalau kita memang mencari satu cara bagaimana yang negatif kita lemparkan, atau yang baik kita tafsirkan negatif lalu kita pukulkan lawan, kita tidak akan bisa ketemu. Ma'asyiral muslimin, fanatisme madhab adalah tercela sekali. Anda jika membaca betapa fitnah memfitnah, kafir mengkafirkan, dan sampai membunuh antara sesama kita kalangan ahli sunnah. Saya ulangi, kafir mengkafirkan dan membunuh antara kita sesama ahli sunnah hanya karena masalah khilafiyah. Andaikan Anda baca itu semua, maka Anda akan tahu pasti bahwa fanatisme itu tidak benar dan salah. Kalau saudara suka, saya akan ceramahkan betapa kita punya sejarah riwayat 4 madhab ini sejak kira-kira 900 tahun dulu.
Mungkin Anda akan mengelus-elus dada. Namun Islam ini keker. Coba bukan karena kekekaran Al-Quran. Coba karena madhab-madhaban saja. Ini Islam sudah lama kukut dan gulung tikar. Tapi Islam ini kuatnya dengan Qurannya. Jadi nanti sesudah mereka sudah sampai kepada klimaksnya, mereka bilang farudduhu ilallahi war rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasul, ketemu. Pasti bisa ketemu. Jadi kita sudah tidak menginterpretir pendapat kita buang, kita kembali kepada ayat, kita akan ketemu. 8 mazhab ini akan bisa ketemu. Selama dalil mereka adalah Quran dan sunnah yang sahih. Ada kalanya saudara bilang saya pegang dengan sunnah. Kenapa saudara tidak terima? Saya sebagai ulama yang mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Ahmad ibnu Hanbal bisa mengatakan bahwa sunnah yang Anda pegang itu menurut saya tidak sahih. Jadi tidak mungkin saya disalahkan. Tidak mungkin saya dicaci maki. Sebab saya juga meriwayatkan, bukan saudara saja. Jadi jangan membiasakan diri menyalahkan madhab-madhab yang bukan madhab Anda. Kita berhak sepenuhnya mengatakan bahwa kita ini di atas madhab yang hak. Boleh. Kita ahlu sunnah alal hak. Boleh. Tetapi itu tentu tidak berarti selain madhab kita ini batil, kafir, dan sebagainya. Tentu tidak demikian. Kalau tafsirannya demikian, kita salah. Kita melampaui batas. Kita termasuk dalam orang yang dikatakan oleh Allah, wala ta'tadu. Ma'asyiral muslimin. Sebab ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi ukhuwah Islamiyah menurut pendapat saya lebih wajib kita pertahankan ketimbang madhab. Jadi kalau Anda atau kita semua disuruh memilih madhab atau kepersatuan, maka saya anjurkan diri saya dan saudara untuk memilih persatuan kaum muslimin tanpa reserve. Sebab apa? Sebab persatuan akan membawakan akibat yang lebih kuat dan akan membawa akibat yang paling fatal kalau itu tidak tercapai. Sepanjang ingatan saya, kita tidak diwajibkan bermadhab. Sepanjang ingatan saya, kalau saya salah, tegurlah. Saya belum pernah ingat ada hadis yang sahih yang mewajibkan kita bermadhab. Anda cuma diwajibkan bertaklid jika Anda bukan mujtahid. Itu betul. Taklid itu bisa juga kepada madhab yang mana Anda suka. Itu terserah pada Anda. Kalau Anda mau taklid kepada madhab Abu Hanifah, silakan. Kalau Anda mau taklid kepada madhab Syafi'i, boleh. Dan begitu seterusnya. Jadi Anda tidak diwajibkan bermadhab, Anda diwajibkan taklid kalau Anda tidak mujtahid. Sedang kita semua ini semuanya tidak ada yang mujtahid. Di zaman ini saya kira hampir sudah tidak ada. Apalagi kita, kalangan ahli sunnah, sudah mengutamakan lebih baik ini ijtihad ditutup. Karena banyak yang belum mencapai syarat-syarat yang paling minimal pun. Kalangan fanatisme pada madhabnya sendiri biasanya membuat orang selalu tersinggung. Cobalah camkan saudara-saudara kaum muslimin. Kita ini kalau tidak milih persatuan, milih apa? Sedang fanatisme dalam mazhab sendiri banyak membawa perkelahian dan percekcokan. Saudara-saudara yang terhormat, antara kita sama kita saja di Indonesia ini sampai ada 2 masjid. Apa sebab? Kenapa mesti begitu? Kenapa sudah tidak ada wahdatus shaf? Kenapa shaf sudah tidak racak lagi? Kenapa shaf sudah dibagi-bagi? Ya karena masalah-masalah begini. Masing-masing berpegangan pada dia punya pendirian dengan harga mati, seakan-akan sudah tidak ada lagi orang yang mengerti kebenaran kecuali dia dan mazhabnya atau alirannya. Ini menyebabkan kita seperti sekarang ini. Mungkin bisa juga akibat yang kita sekarang ini ya karena kita cekcok terus, dan kecekcokan kita ini adalah karena 2. Karena ambisi rakus memimpin atau karena fanatis mazhab, tidak ada lagi. Kita tidak saling rebutan duit, orang kita tidak punya duit. Apa yang kita rebutkan? Kita tidak royoan dunia,
sama-sama have not, tapi ada ambisi. Naudzubillah. Ada ta'assub madhabi. Ini bahaya. Coba camkan. Yang tidak menguasai dalil-dalil tentang peringatan maulid-maulid Nabi, ziarah kubur, tawassul. Lantas apa? Lantas dia mengatakan orang yang melakukan itu adalah musyrik. Saudara, itu musyrik itu satu stempel yang paling berat di sisi Allah dan paling berat di sisi manusia. Tidak ada satu manusia keblinger pun yang dia mau dimusyrikkan. Sebab itu nanti ada tertibnya bahwa darahnya halal. Kalau sudah musyrik boleh dibunuh. Dan otomatis istrinya tercerai 3. Tidak boleh kembali lagi kalau dia tidak masuk asyhadu an la ilaha illallah. Itu artinya musyrik. Jadi musyrik berarti halal darahnya, istrinya tercerai, anaknya anak haram, hartanya harus dirampas. Sedang orang yang dimusyrikkan tadi masih menghadap kiblat, masih sholat 5 waktu seperti kita. Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus shalah. Ini orang menjalankan sholat 5 waktu. Istiqomah, cekat kalau dia punya duit. Ramadan penuh, haji. Ini kalau kita musyrikkan kan berat, saudara-saudara. Karena dia belum tahu dalil ziarah, belum tahu batas-batas tawassul mana dalam aqwalil ulama, maka dia sampai mengkafirkan ahli kiblat sama dengan kita. Atau dengan redaksi yang lain dia mengkafirkan sesama ahli kiblat. Dan ini salah. Saudara tahu, di daerah di luar kita sekarang ada macam-macam pendapat tentang masalah mazhab, aliran-aliran dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita setelah baca, dan saya kira satu waktu kita perlu mengadakan semacam studi perbandingan supaya kita tahu bahwa mazhab-mazhab lain itu juga punya dalil, punya otak, punya pikiran seperti kita. Jadi kita tidak bisa merendahkan itu, dan sumbernya Quran dan Sunnah. Sumber Sunnah mereka berjalurkan jaluran Ahlul Bait kepada Nabi. Sumber kita lain dari itu, tapi kadang-kadang bertemu. Kadang-kadang orang-orang Syiah dipakai riwayatnya oleh Bukhari, Muslim, dan orang-orang Ahli Sunnah. Dan sebaliknya, Ammar ibn Yasir dipakai oleh Syiah, dipakai oleh Bukhari, dipakai. Jadi kalau kita terlalu dalam, nanti kita ketemu bahwa ini sebetulnya tidak ada apa-apa. Kalau kita meninggi, kita nanti akan lihat, wah ini sama saja, tidak ada perbedaan. Saudara-saudara, inilah yang saya anjurkan pada saudara. Dan kalau boleh saya bawa contoh lagi satu, misalnya hukum tangan, potong tangan. Sebab di dalam Quran faqta'u aydiyahuma, maka mutlak tidak ada 2 kepala bertentangan yang muslim. Sunnah, Syiah, Ababi, Bahiri, Hanafi semua bilang potong tangan. Cuma ada perbedaan. Ahli Sunnah, rumpun kita Ahli Sunnah mengatakan potong tangan itu dari gelangan tangan. Mazhab Imam Ja'far Shadiq, mazhab Ahlul Bait, dipotong 4 jari saja. Nah sekarang dengar argumentasi. Karena Allah tidak membataskan itu katanya daripada gelangan tangan, dan hadis-hadis yang menurut mereka ada lain daripada hadis-hadis yang menurut kita, maka mereka kembali pada mengapa kok cuma 4 jari? Sebab semua kaum muslimin berpegangan pada satu hadis yang muttafaqun alaih, yaitu anggota sujud itu adalah 7. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Betul? Kalau kita potong tangan itu 1 dari sini, berarti 1 tapak tangan tidak ada. Jadi anggota sujud menjadi 6. Maka itu mazhab Ja'far Shadiq mengatakan 4 jarinya saja, jadi masih ada tapak tangannya dipakai sujud. Itu ijtihadnya. Bisa kita pakai, bisa kita tidak pakai. Itu tidak menjadi. Tapi begitulah cara mereka berpendapat lain, tapi ada alasan. Nah kalau gitu kita bilang mereka itu kafir, Yahudi dan sebagainya, kan ya cuma mengotori kitabnya lidah dan membawa suasana yang keruh. Kemudian ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu
Walinisai nasibun mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya. Ayat 32 yang bunyinya, dan janganlah kamu inginkan apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih daripada bagian yang lain. Lelaki mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah akan karunia-Nya. Sungguh Allah tahu benar segala sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, ini riwayat Ummu Salamah. Datang pada Rasulullah SAW pada satu waktu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, orang laki-laki pergi perang. Kita kaum perempuan tidak pergi perang. Kita tidak bisa mati syahid, tapi orang laki bisa mati syahid. Kita mendapat separuh dari hukum waris, dari warisan. Laki-laki mendapat penuh." Maka Allah SWT turunkan ayat ini tadi. Jadi menurunkan juga ayat 35 surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat ila akhiril ayat. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi dan Baihaqi. Jadi Ummu Salamah bertanya, bagaimana kita kaum perempuan? Dia bilang perempuan nanti ada amal-amalan yang lain. Dan kalau sudah dipastikan oleh Allah ini laki-laki berjihad karena konstruksi badaniyahnya untuk menghadapi soal-soal seperti begitu, dan perempuan tidak, maka masing-masing di dalam bidangnya, dalam pekerjaannya harus mengindahkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi tidak boleh merasa iri. Kalau mengenai dia dapat separuh, laki-laki dapat satu bagian, itu sudah kita bicarakan pada 2 Kamis yang lalu, bahwa itu sudah wajar karena hal-hal yang merupakan konsekuensi dari kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT tadi kepada si laki-laki. Lagi riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Ini riwayat Ibnu Abbas. Tadi riwayat Ummu Salamah. Ibnu Abbas berkata, "Ya Nabi Allah, lidzakari mithlu hadhil untayain wa syahadatul mar'ataini bi syahadati rajul. Afa nahnu fil amali hakadha? In amilatil mar'atu hasanatan kutibat laha nisfu hasanah." Fa anzalallahu al-ayah. Riwayat Ibnu Abbas, ada salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, dan kesaksian seorang laki-laki seperti 2 perempuan, atau kesaksian 2 orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Apakah kita punya amal juga? Kalau kita sholat kita separuh, sholat laki-laki 1." Maka turun ayat tadi itu. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Dalam masalah amal tidak ada masuk separuh dan 1 ini. Tidak ada pembagian seperti bagian hukum-hukum waris. Amal sama-sama mendapat penuh. Yang penting ikhlasnya amal itu tadi. Yang pergi ke jihad, dan yang jihad di rumah tangganya untuk istrinya, untuk suaminya, menjaga anak-anaknya, membersihkan pakaian mereka, menyusui anaknya, itu ada hukum lain, itu jihad, itu satu yang merupakan perjuangan. Jadi dua-duanya mempunyai amal yang sama. Ada kalanya Allah memberikan kepada seseorang yang tidak punya kelebihan-kelebihan dalam amal. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki sambil bertanya, "Ya Rasulullah, orang kaya-kaya ini bisa jekat, kita tidak bisa jekat. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa jekat, bisa pergi haji, kita tidak bisa pergi haji. Bagaimana? Rasulullah SAW dengan bijaksana mengatakan, "Bukankah kamu ini dibukakan kesempatan untuk beramal?
Kamu bilang subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Salatmu sedekah. Tasbihmu, tahlilmu, tahmidmu itu sedekah. Sampai Rasulullah SAW berkata, dan maaf, dalam kemaluanmu itu juga kamu bisa cari pahala. Lalu itu sahabat terkejut bilang, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa cari pahala dari aurat kita? Dia bilang, ya, bayangkan kalau syahwatmu itu kamu letakkan pada yang haram, bukankah kamu dapat haram? Jadi kalau kamu meletakkan syahwatmu pada istrimu, kamu dapat fadilah. Kalau kamu letakkan dalam haram, kamu dapat haram. Kalau bukan istri. Sampai begitu Rasulullah SAW mau menenangkan pikiran-pikiran yang kelihatannya agak kurang puas dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Ayat 33 ini berbunyi, dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris atas milik yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat. Dan dengan mereka yang mengikat janji, berikanlah kepadanya bagiannya. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Saudara-saudara, asbab nuzulnya ini Ibnu Abbas membawa riwayat, yaitu asal mulanya seorang daripada muslim dengan muslim yang lain membuat semacam perjanjian persahabatan, tapi tidak ada hubungan turunan, tidak ada hubungan kekeluargaan. Kemudian dua-dua ini mewarisi, saling waris mewariskan. Maka ayat ini dimansukhkan dengan ayat Al-Anfal, yaitu ulul arham ba'duhum aula bi ba'd. Jadi kalau tidak salah ini Anfal ayat 75. Tadinya mereka sampai waris mewariskan. Ya karena persahabatan yang akrab. Di sini belum ada seperti begitu. Coba kaum muslimin punya persahabatan yang akrab begini, bagus. Kita sahabat saja sudah insyaallah ta'ala sudah untung. Ini sampai waris mewariskan. Karena sudah ikhlas mengikhlaskan, kalau saya mati dulu nanti kamu dapat sekian dari hartaku. Nah ini maksudnya Allah SWT, jangan sampai ke situ. Lalu dimansukhkan dengan ayat Al-Anfal tadi. Ulul arham boleh. Kalau bukan ulul arham, tidak dibenarkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pindah sekarang kepada ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ayat 34 maksudnya lelaki adalah pengurus dan pemimpin kaum perempuan. Dikarenakan Allah telah memberikan yang satu kelebihan dari yang lain. Karena pula mereka memberi nafkah dari hartanya. Karena itu perempuan-perempuan yang saleh, yang taat, beribadat, mereka yang menjaga kehormatannya di waktu kepergian suaminya, sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. Dan perempuan yang kamu khawatirkan tidak menjalankan kewajibannya, berilah mereka pula peringatan-peringatan.
Kemudian jauhilah mereka dalam tempat tidur. Dan akhirnya pukullah mereka. Tetapi jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah mencari jalan untuk menyusahkan dirinya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, firman Allah tadi ini menurut Al-Hasan Al-Basri. Riwayatnya, asbab nuzulnya adalah datang salah seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dipukul oleh suami saya. Itu suami dari Ansar. Bagaimana? Dia menampar saya. Dan dia sekarang minta qisas, minta hukum balasan. Lalu Rasulullah SAW menghukum qisas. Ya. Maka sebelum itu perempuan pulang ke rumah untuk diberi hak untuk menjalankan qisas, maka turun ayat ini tadi. Faraja'at bighairi qisas. Dia kembali tanpa qisas. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardaweh. Malah ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW setelah dituruni ayat ini, beliau berkata, aradna amran wa aradallahu ghairah wa ma aradahullahu khair. Kami maukan sesuatu perkara, tetapi Allah menghendaki yang lain. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah lebih baik. Jadi perempuan diberi hak suaminya untuk memukul. Tapi pukul bukan pukulan terhadap lawan. Pukulan ada dua macam. Ada memukul mendidik, ada memukul menghancurkan. Darb mubarrih atau darb yang dimaksud dengan pendidikan. Saya pernah baca satu tulisan yang ditulis oleh salah seorang perempuan dari barat. Waktu membaca ayat ini, dia bilang jitu benar ini. Sebab ada kalanya perempuan yang tidak bisa lurus kalau tidak dipukul. Subhanallah. Memang tabiatnya harus kena pukul baru baik. Tapi ini orang mesti tahu kelakuan istrinya. Jadi dia tidak semua istri yang agak menyimpang terus dipukuli. Ada kalanya kalau dipukul nangis atau mati itu istri karena terkejut. Atau apalagi kalau dia ada sakit jantung, diherdik saja, dibentak saja dia sudah lain. Jadi tidak itu yang dipukul. Ada perempuan yang harus. Tapi sebelum itu ada prosesnya, ada tingkatan. Pertama dinasehati, kedua dijauhi tempat tidurnya. Perempuan kalau dijauhi tempat tidurnya biasanya tersinggung. Artinya dia merasa bahwa suaminya sudah tidak cinta lagi kepadanya. Artinya suaminya tidur di lain tempat tidur atau lain kamar begitu. Ya tentu tidak sampai keluar rumah nanti dianggap. Lah itu tentu perempuan akan merasa semacam tersentak hatinya untuk taubat. Kalau itu tidak berhasil, insyaallah ya bisa ditambah lagi. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nusyuz itu artinya tidak taat, keluar rumah tanpa izin. Nah itu perempuan semacam itu dinasihati dulu, lalu ditinggal tempat tidurnya, lalu kalau perlu sampai dipukul. Tapi kalau mereka sudah taat, sudah jangan diapa-apakan lagi, jangan dicarikan jalan untuk disakiti atau dilukai perasaannya. Saya kira cukup sampai di sini. Untuk waktu sisa sedikit buat tanya jawab, saya persilakan yang akan bertanya. Sama maksudnya, tapi cuma cara-cara itu dimaksud untuk menghindari supaya tidak dinamakan rente. Saya kira ada masuk dalam hukum rente itu, kok tidak salah mengerti saya. Ya, saya kira itu cuma dihilah saja itu. Ya. Tapi lebih baik kita kalau mau kerja yang baik dan rezekinya insya Allah tidak sampai sampai hilang barokahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada bertanya. Harta memang hartanya itu buat orang-orang anam semuanya, yaitu semuanya ahli waris. Ya dia harus bisa menuntut itu ahli waris. Ya saya kira begitu masalahnya. Jadi seorang yang menyerahkan hartanya pada seorang anak gitu, lalu yang lain mati, yang ayahnya mati, yang lain akan menuntut. Iya.
Walaupun punya anak pun, kalau dia hartanya seorang ayah diserahkan pada satu anak, ya yang lain bisa menuntut, harus menuntut sebab hak. Kalau itu nanti ada macam hukum syarikah mudharabah, itu nanti apakah dianggap satu perkongsian? Yang tadinya itu harus kongsi. Kalau ayahnya masuk kongsi, hak ayahnya juga hak anak-anaknya yang lain, ya. Insya Allah tidak begitu itu. Biasanya yang sudah dimasuk itu sudah hapus, sudah tidak pakai hukumnya lagi. Seperti tadi ayat yang dimasukkan tadi, apa yang kita baca tadi? Apa itu? Jadi setiap yang sudah mansukh, seperti tadi walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum, itu mansukh dengan ayat Anfal. Jadi kalau sudah mansukh sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau tidak mansukh ya masih bisa digunakan. Jadi kalau si A mengatakan mansukh dengan dalil-dalil, si B bilang dalil-dalil itu seperti tadi, ini masalah tadi itu kan ada ikhtilaf tentang mansukhnya atau tidak. Jadi bukan ikhtilaf karena satu hukum, tidak. Karena yang satu pihak mengatakan ini sudah mansukh, jadi tutup, tidak bisa masuk lagi. Ada pihak lain mengatakan ini belum mansukh, jadi dia bisa masuk. Ya cuma itu saja masalahnya. Dan selainnya juga begini, sama hukumnya. Jadi kalau sudah dikatakan mansukh, ya tidak bisa dikerjakan. Kalau semua sudah mensepakati mansukh, ya mansukh. Ya. Tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarabna wa annana asrafna ala laba sharabna adub alaina tauba tasil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا لمصطفى الرسول الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berpesan agar umat memelihara dua pusaka yang ditinggalkannya, Kitabullah dan keluarganya. Sekarang Al-Quran hanya tinggal